Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Art, senang sekali rasanya ya di hari ini kembali menyapa sobat semua di kanal YouTube Hikmah Art. Nah, pengen cerita sedikit. Seperti biasa ya, pagi hari terutama di akhir pekan saya pasti bangun pagi. Alhamdulillah ya, masih dikasih nafas, masih dikasih umur panjang, masih bisa merasakan hari baru lagi. Ya, semoga sama dengan sobat. Lalu aktivitas atau rutinitas di weekend ya pastinya bangun pagi, menyiapkan sarapan, benah-benah rumah dan sebagainya. Dan sebagai manusia zaman sekarang ya, saya pastinya membuka sosial media. Mata saya tertuju ke satu tagar yang memang masih ramainya, yaitu Chef Novia Widyasari. Mungkin sobat art di rumah juga sudah pernah menemukan tagar ini, bahkan mungkin pernah buat tagar yang serupa, Chef Novia, karena sama-sama kita ketahui bahwa almarhumah Novia Widyasari ini kasusnya viral di mana-mana karena almarhumah bunuh diri dengan persoalan yang tidak mampu diselesaikan. Akhirnya karena stres, karena depresi, almarhumah akhirnya menyerah dan jiwa suci pun melayang karena sebuah permasalahan. Lalu dari tagar tersebut saya mencoba lagi mencari beberapa berita tentang kasus bunuh diri. Saya buka salah satu kanal berita Detik News, dan di sana saya juga membaca berita yang serupa tentang kasus bunuh diri. Ada berita tentang polisi di Banyuwangi yang bunuh diri karena stres dan depresi akibat permasalahannya. Ada juga seorang janda di Sidoarjo bunuh diri akibat depresi, tahu alasan suaminya meninggalkannya. Lalu di kanal yang sama ada juga sebuah judul berita tentang kisah bunuh dirinya seorang ahli gizi cantik, Tara namanya, karena depresi dan stres. Nah, bukan hanya masyarakat biasa, tapi bunuh diri ini dari orang-orang yang ternama pun tidak luput dari kasus bunuh diri. Nanti juga saya akan salingin berita dari yang saya sebutkan tadi, berita-berita yang saya sebutkan tadi. Dan periode kasus bunuh diri ini itu range-nya dari range-nya dari Oktober ke Desember itu seperti tidak lepas atau tiada henti. Nah, tentu ini menjadi suatu keresahan karena memang kasus bunuh diri ini selain terjadi ke remaja juga terjadi ke dewasa. Dampaknya memang kalau misalnya bagi remaja akhirnya putus generasi. Kalau semakin banyak remaja yang melarikan masalahnya ke bunuh diri, maka generasi kita yang akan terputus, generasi berkualitas kita yang akan terputus. Namun kalau misalnya tindakan bunuh diri ini kenanya ke orang tua, atau orang tua dari remaja, atau dari orang tua anaknya akan ditinggal. Masa depan anaknya kita belum tahu akan seperti apa. Alhamdulillah kalau anak yang ditinggal akhirnya berada di tangan yang tepat, atau mungkin dalam pengawasan dinas sosial. Namun kalau tidak, tentu yang kita pikirkan adalah dampaknya ke anak. Dari sini kita bisa berpikir bahwa kasus bunuh diri ini sebenarnya selain menghilangkan nyawa orang yang meninggal tadi, orang yang bunuh diri tadi, juga secara tidak langsung memutus generasi kita. Nah, tapi Sobat Art, saya tidak akan memberitakan ulang berita yang sudah saya baca tadi. Sobat Art mungkin bisa langsung klik linknya saja untuk bisa tahu atau baca detailnya seperti apa. Yang akan saya bahas hari ini memang ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa bunuh diri yang saat ini marak kita saksikan. So, nonton video ini sampai habis karena kita akan bahas satu topik, pasang kuping buat mendengar. Sobat Art, sejak kecil kurikulum kita sudah mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bisa mengemukakan pendapat di depan umum. Bagaimana cara kita berbicara yang baik di depan umum, fasih berbahasa Indonesia sampai berbahasa asing, bagaimana mengatur gerak-gerik, tingkah laku, mengatur nafas, supaya kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik di depan umum. Dan supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Sayangnya ya, sampai saat ini kita belum pernah serius untuk diajarkan bagaimana cara mendengar yang baik.
Kebanyakan kita diajarkan mendengar dari kelas formal. Biasanya ibu guru atau bapak guru menyampaikan, tolong didengarkan baik-baik ya anak-anak ya, disimak dengan baik penjelasan bapak ibu. Biasanya seperti itu. Sehingga memang kalau misalnya kita pernah membaca bahwa di sekolah itu selain tujuannya untuk belajar, mencapai tujuan pembelajaran, tujuan secara kognitif, memang afektif juga atau pembentukan karakter itu didapat dari proses yang dilalui di sekolah formal gitu kan. Jadi meskipun mungkin ada yang kepikiran belajar matematika sampai sin kostan dan sebagainya itu memangnya ketika bekerja dipakai, kalau saya misalnya memilih menjadi seorang penulis apakah itu dipakai atau tidak? Iya, mungkin tidak, tetapi ada beberapa interaksi di sekolah yang membantu peserta didik untuk membentuk karakter. Misalnya bagaimana cara mendengar. Di sebuah buku yang pernah saya baca, ini ada di sini ya, cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi. Ini sebenarnya buku tentang gimana cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi. Tetapi di sini ada poin penting yang saya baca. Penulis berusaha menyampaikan bahwa seseorang yang mampu menarik minat orang lain, seseorang yang berharap untuk diperhatikan, maka dia harus terlebih dahulu untuk memperhatikan. Gimana caranya menarik perhatian lawan bicara kita adalah kita dulu yang mendengarkan, kita dulu yang perhatian. Dengan menunjukkan sikap bahwa kita benar-benar memperhatikan apa yang lawan bicara kita sampaikan, maka lawan bicara kita pun akan bereaksi yang serupa dengan kita. Yang kedua, kalau misalnya kita mendengarkan atau menyimak dengan seksama omongan lawan bicara kita, secara otomatis ketika kita diminta untuk menyampaikan pendapat, nyambung karena kita paham di permasalahannya apa yang dibicarakan. Jadi meskipun memang tidak ada kelas mendengar, tapi sebaiknya mari kita belajar untuk mendengar. Kaitannya dengan kasus bunuh diri yang belakangan ini marak terjadi adalah karena itu tadi, kurangnya kuping yang ikhlas untuk mendengarkan. Jadi sobat art, orang yang punya masalah lalu buntutnya dia menjadi stres, lalu menjadi depresi, capek mental, bisa berbuntut pada tindakan bunuh diri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tidak setiap orang punya mental yang kuat. Dan salah satu solusi yang disarankan bagi orang yang terkena masalah penyakit mental ini, depresi atau stres, adalah dengan cara mengarahkannya ke psikiater. Di situ mereka akan bercerita, mereka akan didengarkan. Pun kalau kita kondisinya bukan seorang psikiater, paling tidak kuping kita bisa kita gunakan untuk membantu teman kita ini, membantu untuk mendengarkan keluhannya. Karena begini sobat, ada juga orang yang sebenarnya dari masalahnya itu dia tahu apa solusi dari masalahnya. Cuman emang ada orang yang butuh untuk didengarkan gitu. Ada orang yang ketika punya permasalahan tidak butuh untuk diberi solusi. Yang dia butuhkan itu adalah dia ingin berbagi cerita, dia ingin didengarkan. Jadi sobat art, menurut saya nih ya, salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah pasang kuping kita baik-baik, dengarkan permasalahannya dengan baik-baik. Kalau kita mampu memberi saran yang positif, berikan saran. Tapi kalau tidak, lebih baik kita diam gitu. Paling tidak kita sudah mendengarkan, kita sudah membantu melegakan dia saat bercerita. Itu saja dulu. Dan dia tahu bahwa dia ini punya teman, dia ini punya sahabat, dia ini punya saudara yang mau mendengarkan, yang mau peduli. Karena walaupun hanya mendengarkan, tapi itu bisa dianggap sebagai satu bentuk kepedulian. Dan ini bisa membantu mengurangi beban psikis orang yang terkena masalah tadi. Kalau misalnya dalam pergaulan, misalnya kita bisa menemukan teman yang hari ini saya stres sekali, gitu kan ya kalau kita cukup dekat dengan dia, kenapa tidak kita menyentuh mungkin bahunya, kenapa hari ini. Bahkan mungkin ada yang hanya butuh physical touch, ya tentu saja dengan batasan-batasannya ya sudah. Ada juga yang tiba-tiba saya mau cerita, ya dengarkan. Nah meskipun sebenarnya ada juga orang yang khawatirnya kita nih jangan sampai dia banyak bercerita dan dia adalah orang dengan typical toxic people. Ciri-cirinya itu suka bercerita apapun gitu, curhat apapun masalahnya, tiada hari tanpa masalah. Nah ini kita bisa bedakan sendiri mana orang yang benar-benar punya masalah, mana orang-orang yang seolah-olah punya masalah atau setiap hari punya masalah dan membagikannya ke orang lain gitu. Itu juga tetap kita harus jaga sebenarnya, karena
Meskipun posisinya di sini kita bagusnya mendengarkan orang yang lagi butuh untuk didengarkan, tapi juga membatasi diri kita juga, karena sebenarnya biar bagaimanapun manusia biasa tetap punya masalah gitu. Kita punya masalah sendiri, lalu mendengarkan masalah baru lagi dengan orang lain ya. Kadang kita sendiri tidak mampu menangkalnya gitu. Jadi kalau kita agak kurang kuat secara mental, ya sudah, kita harus kuatkan diri kita dulu secara mental ya. Kalau memang kita dalam kondisi fit, kalau memang kita dalam kondisi baik-baik saja dan ada orang yang butuh untuk didengarkan, kenapa tidak kita pasang kuping kita untuk mendengar. Sekali lagi, pasang kuping untuk mendengar. Kalaupun tidak bisa memberi solusi, ya tidak apa-apa. Paling tidak orang yang curhat tadi tahu, oh Hikmah ini peduli sama saya, Hikmah ini ada sebagai teman saya, dia mau mendengarkan saya gitu. Nah, untuk sobat arti yang mungkin saja kalau hari ini lagi didatengin sama teman, lagi curhat permasalahannya, habis didengarkan ya, diberikan sedikit komentar atau solusi, nah boleh juga sobat art arahkan untuk menonton video kita yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi stres dan depresi pada dewasa dan remaja. Ada di sini nih. Terus salah satu cara untuk mengatasi stres juga ya adalah dengan mendengarkan musik-musik yang positif. Nah, untuk mendengarkan musik 45 menit sehari, musik relaksasi, itu diharapkan bisa membantu kesehatan fisik dan psikis seseorang. Cari musiknya, langsung aja klik tautan di atas. So, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bisa membantu ya. Tetap sehat sobat art semua. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.